Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Reni Rosari dan teman-teman MMUGM kelas 76A. Kami kelompok 4 yang terdiri dari saya sendiri, Dwi Ayu Afdelina, kemudian ada Dwiki Riaviano dan juga Fikri Ramadan akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan outline. Yang pertama case, yang kedua define the problem, yang ketiga identify the causes problem, dan yang terakhir make recommendations. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk ke penjabaran kasus mengenai Adidas executive who described racism discussions as noise is stepping down. Kasus ini dimulai ketika Karen Parkin selaku Human Resources Leader Adidas pada sebuah pertemuan mengatakan bahwa topik rasisme merupakan gangguan yang hanya dibahas di Amerika Serikat. Kemudian, penyelidikan New York Times menemukan hanya kurang dari 5% karyawan berkulit hitam yang bekerja di markas besar Adidas di Amerika Utara. Selanjutnya, beberapa karyawan berkulit hitam yang bekerja di sana merasa terpinggirkan oleh atasan mereka. Padahal, Adidas sendiri telah bekerja sama dengan desainer berkulit hitam terkenal dan juga beberapa artis sebagai brand ambasadornya seperti Beyoncé dan Kanye West. Sekelompok karyawan akhirnya meminta perusahaan untuk menyelidiki Karen Parkin atas dugaan diskriminasi rasial yang ia lakukan. Hal ini berujung hingga Karen Parkin harus memutuskan keluar, meletakkan posisinya, dan digantikan sementara oleh CEO Casper Roasted. Pada tahun 2025, Adidas berencana untuk menyumbangkan $120 juta untuk menangani ketidakadilan rasial dan mendukung komunitas kulit hitam di Amerika Serikat. Adidas juga telah menetapkan target untuk setidaknya 20 hingga 23% posisi berpengaruh pada perusahaannya akan diisi oleh karyawan Black and Latinx pada tahun 2025. Berikut adalah organizing framework yang kami sadur dari buku Organizational Behavior yang ditulis Kinnicky and Fugate pada tahun 2014, chapter 4 mengenai social perception and managing diversity. Terdapat 3 boxes, yaitu inputs, processes, dan juga outcomes yang diterapkan kepada 3 steps pendekatan pemecahan masalah untuk organizational behavior. Bagian kedua, define the problem. Define the problem. Pada saat ini kita akan melihat outcome boxes dari tingkat individu, tingkat tim, dan tingkat organisasional. Pada tingkat individu, terdapat work attitudes, career outcomes, dan turnover. Pada work attitudes, sikap Karen Parkin dalam kasus ini menunjukkan bahwa ia memilih untuk bersikap tidak peduli terhadap isu rasisme yang sangat marak terjadi di Amerika Serikat. Pernyataannya yang mengatakan bahwa isu rasisme dan diskusi mengenai topik ini adalah sebuah gangguan, tidak menunjukkan sikap kerja yang baik melihat dirinya sebagai seorang kepala sumber daya manusia pada perusahaan ini. Yang kedua, career outcomes. Karir dari Karen Parkin harus disudahi karena ia memutuskan untuk mengundurkan diri akibat ia dikecam dengan pernyataannya dan perlakuannya terhadap kaum minoritas terutama karyawannya yang merupakan ras kulit hitam. Karen Parkin memutuskan untuk mengundurkan diri dengan harapan agar dengan dirinya keluar, maka kinerja sumber daya manusia terutama dalam mengedepankan kesetaraan dapat terjadi. Yang ketiga, turnover. Karen Parkin sebagai HR leader harus merelakan karir dan posisinya di Adidas yang sudah dirintis selama 23 tahun. Keputusannya untuk keluar dari perusahaan mencerminkan komitmennya dan keyakinannya bahwa pemimpin SDM yang baru akan mendorong laju perubahan terbaik yang dibutuhkan Adidas saat ini. Posisinya bahkan harus digantikan sementara oleh CEO Casper Roasted sebelum mengganti dan mencari pengganti HR yang baru. Pada bagian tingkat tim, bisa kita lihat terdapat group team performance dan group satisfaction. Pada group team performance, pernyataan Karen Parkin pada sebuah pertemuan yang menyatakan bahwa dia pikir topik rasisme adalah gangguan yang hanya dibahas di Amerika Serikat berpotensi untuk mempengaruhi kinerja karyawan. Karyawan yang berkulit hitam mungkin merasa telah dianggap menjadi pengganggu oleh Adidas, padahal isu rasis mungkin merupakan suatu hal yang sangat sensitif bagi mereka, sehingga tidak dapat dianggap sebagai suatu hal yang sepele untuk diabaikan.
Group satisfaction. Karyawan Adidas, terutama minoritas, berpendapat bahwa pernyataan dan perilaku Karen Parkin sebagai kepala sumber daya manusia yang abai terhadap isu dan diskusi mengenai rasisme membuat karyawan tidak puas dalam ruang lingkup kinerjanya. Karyawan minoritas atau ras kulit hitam merasa terpinggirkan oleh Karen Parkin meskipun Adidas berusaha mempromosikan artis kulit hitam. Pada tingkat organisasional, terdapat 3 hal yang akan dibahas. Yang pertama adalah employer of choice. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam kemajuan perusahaan. Akibat dari rusaknya reputasi, Adidas mengenai isu rasis yang relatif sensitif dan juga hasil penyelidikan New York Times yang menemukan hanya kurang dari 5% karyawan berkulit hitam di markas besar Adidas Amerika Utara ini dapat mempengaruhi minat atau bahkan menjadi penghambat calon tenaga kerja yang berkualitas untuk melamar di Adidas, khususnya calon tenaga kerja berkulit hitam. Yang kedua, customer satisfaction. Kasus ini juga tentu akan mempengaruhi kepuasan pelanggan, khususnya bagi masyarakat Amerika Serikat yang berkulit hitam. Kepuasan pelanggan tidak hanya dipengaruhi oleh produk yang ditawarkan, namun juga dari bagaimana etika atau moral yang dianut perusahaan seperti bagaimana perusahaan dapat mengelola diversity yang mungkin juga jadi bahan marketing mereka, yaitu menggunakan desainer kulit hitam terkenal dan brand ambassador seperti Beyoncé dan Kanye West. Yang ketiga, reputation. Reputasi yang dimiliki oleh Adidas dipertaruhkan mengingat perusahaan ini mempromosikan artis kulit hitam sebagai brand ambassador dari perusahaan ini. Keputusan Karen Parkin untuk mundur terutama dengan masalahnya terhadap pengabaian isu dan diskusi rasisme membuat Adidas harus memperbaiki reputasi ini. Kemudian, CEO Adidas berusaha memperbaiki reputasi tersebut dengan melakukan sumbangan terhadap komunitas minoritas dan kebijakan tegas untuk memperkerjakan jajaran eksekutif yang diverse. Bagian ketiga, identify the cause of problem. Pada second step of OB, yaitu adalah define the problem, kita akan membreakdown dari input dan proses yang menyebabkan terjadinya output. Yang pertama adalah input. Input terdiri dari person factors dan situation factors. Mari kita bahas person factors terlebih dahulu. Pada person factors, yang pertama yang akan kita bahas adalah diversity. Diversitas yang dimiliki oleh Adidas dipromosikan sebagai sesuatu yang baik dan mempekerjakan orang-orang yang diverse. Karen Parkin sebagai kepala sumber daya manusia Adidas Global tidak melakukan tugasnya dengan baik untuk memahami kebaikan keanekaragaman dan kesetaraan dalam ruang lingkup kerja dan tidak mempedulikan isu tersebut meskipun isu tersebut merupakan isu krusial. Hal ini disebabkan oleh pola pikir yang sudah dimiliki oleh Karen Parkin sebagai seorang mayoritas di Amerika Serikat atau ras kulit putih sehingga melakukan underestimate terhadap isu dan masalah minoritas. Permasalahan kedua dari person factors adalah berdasarkan data sensus di Amerika Serikat, manusia ras kulit putih mendominasi negara ini sebanyak 75% penduduk negara, sedangkan ras kulit hitam memiliki jumlah dengan persentase 16% dari penduduk negara. Hal ini menyebabkan ras kulit hitam sebagai minoritas di negara ini. Demografi yang didominasi oleh kulit putih ini kemudian dianggap sebagai penguasa dari Amerika Serikat, di mana Karen Parkin yang merupakan seorang kulit putih masih menganggap isu rasisme adalah sebuah gangguan yang tidak perlu dibahas karena ia merupakan salah satu bagian dari sistematik rasisme tersebut. Yang ketiga, stereotypes. Menurut Kinnicky and Fugate tahun 2014, stereotype merupakan kepercayaan suatu individu, komunitas, atau populasi terhadap atribut dan karakteristik yang dimiliki oleh individu, komunitas, atau populasi lain yang berbeda. Pada kasus ini, Karen Parkin menerapkan rasisme dalam cara memimpin dengan membuat karyawan yang merupakan kaum minoritas merasa terpinggirkan. Hal ini disebabkan karena stereotype yang dimiliki oleh orang yang rasis terhadap ras lain adalah buruk sehingga ia menganggap isu rasisme adalah gangguan. Bahasan kedua dari input box yaitu adalah situation factors. Pada situation factors terdapat diversity climate. Diversity climate di dalam perusahaan dapat menjadi negatif jika karyawan tidak merasa perusahaan adil tanpa ada hubungannya dengan performa. Iklim diversitas menurut Kinnicky and Fugate tahun 2014 adalah persepsi mengenai karakteristik struktur formal perusahaan dan nilai yang dianutnya. Pada kasus ini, Karen Parkin membuat iklim diversitas menjadi negatif karena karyawan minoritas merasa mengalami diskriminasi. Selanjutnya, pada second step of OB, kita akan melihat pada bagian proses yang mendukung terjadinya output. Pada proses box, terdapat 3
Hal yang harus dibahas yaitu adalah pada tingkat individu, tingkat tim, dan tingkat organisasional. Pada tingkat individu, yang pertama dibahas adalah perception. Persepsi yang dimiliki oleh seseorang mempengaruhi bagaimana mereka menginterpretasikan suatu kejadian. Dalam kasus ini, Karen Parkin adalah seorang perceiver di mana ia memiliki persepsi terhadap isu dan diskusi rasisme sebagai gangguan. Hal ini otomatis akan menjadikan kaum minoritas, terutama kaum ras kulit hitam, menjadi target dalam kasus ini, didukung dengan situasi yang terjadi bahwa diversitas pada perusahaan di Amerika Serikat masih merupakan suatu hal krusial yang harus dibahas. Bagian kedua yaitu adalah psychological safety, di mana menurut Kinnicky dan Fugate pada tahun 2014, psychological safety mencerminkan sejauh mana seorang merasa bebas untuk mengekspresikan ide dan keyakinan mereka tanpa takut akan konsekuensi negatif. Hal inilah yang mungkin mendorong sekelompok karyawan Adidas melaporkan dan meminta perusahaan untuk menyelidiki atas dugaan diskriminasi rasial yang dilakukan oleh Karen Parkin. Selanjutnya, pada tingkat grup atau tim, permasalahan yang akan dibahas adalah grup atau team dynamics. Kasus ini berpotensi mengganggu tim dynamics antara karyawan Adidas dengan adanya gap yang mungkin dibentuk oleh masalah rasis yang dikemukakan oleh HR leader perusahaan, yang dapat mempengaruhi hubungan antar tim jika ada pihak yang pro dan kontra dengan pernyataan Karen Parkin tersebut. Pada tingkat organisasional, terdapat options to manage diversity. Karen Parkin mungkin memilih menggunakan deny option dalam mengelola diversity dalam kepemimpinannya. Ia mencoba mengemukakan pandangannya bahwa masalah rasisme bukanlah sesuatu yang harus dianggap kompleks dan hanya mengganggu jalannya suatu perusahaan. Namun, cara penyampaiannya ini mendapat kecaman dan karyawan hingga berujung pada pelaporan yang ditindaklanjuti. Tahap terakhir dalam kasus adalah pemberian rekomendasi. Adidas sebagai perusahaan dan juga Karen Park perlu melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, menanam nilai empati pada setiap karyawan dan dirinya sendiri agar dapat memahami hak dan privilege dirinya sebagai kaum kulit putih. Yang kedua, mengedukasi karyawan terutama yang masih memiliki persepsi buruk atau tidak mengucilkan kaum minoritas dan meningkatkan awareness terhadap isu ini dan melihat isu diversitas lebih dari lapisan-lapisan diversitas. Yang ketiga, menggunakan Foster Mutual Adaptation Option dan Build Relationship Option. Yang keempat, melakukan manajemen diversitas atau managing diversity, yaitu memperkecil persepsi buruknya terhadap kaum minoritas dan menempatkan dirinya di posisi kaum minoritas dengan 3 komponen utama, yaitu pendidikan, enforcement, dan exposure. Yang terakhir adalah melakukan affirmative action, di mana aksi ini diperlukan untuk memberikan kesempatan manajemen melakukan intervensi yang bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan, kesalahan, ketidakadilan, atau diskriminasi yang sudah terjadi di perusahaannya. Kelompok kami membentuk 2 buah action plan untuk menyelesaikan masalah rasisme di perusahaan Adidas, yaitu edukasi karyawan global Adidas mengenai rasisme dan menerapkan aksi afirmasi. Lewat 2 action plan ini, goals yang diharapkan adalah menghasilkan karyawan Adidas global yang peduli dan empati terhadap permasalahan rasisme, menerapkan iklim diversitas yang baik, serta mengembangkan karyawan secara merata, baik mayoritas atau minoritas, mengembangkan kemampuan bekerja sama dalam iklim diversitas, serta menjadikan karyawan Adidas bertanggung jawab terhadap perilakunya, terutama yang berhubungan dengan diskriminasi terhadap non-related business performance. Dalam edukasi karyawan, penanggung jawab dari Adidas adalah CEO of Adidas dan Vice President of Human Resource. Aksi yang dilakukan adalah melakukan sosialisasi terhadap isu rasisme dan mengangkatnya sebagai permasalahan. Menerapkan manajemen diversitas pada masing-masing divisi untuk mengutamakan 3 komponen, yaitu edukasi, enforcement, dan exposure, serta melakukan tindakan personal growth dan team development. Dalam aksi afirmasi, aksi yang dilakukan adalah pembentukan badan pengawas terhadap diskriminasi langsung yang terjadi di perusahaan Adidas. Penanggung jawab aksi afirmasi adalah lembaga eksternal. Demikian presentasi kelompok kami yang membahas mengenai isu rasisme di dalam perusahaan Adidas Global. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan atau penyampaian. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.